Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari tentang satu pelajaran yang berjudul Nabi yang gelisah atau tidak tenang. Dan ini berbicara tentang Nabi Yunus. Kemudian kita sudah pelajari bagaimana Tuhan mengutusnya, tetapi dia melarikan diri. Dan akhirnya dia mendapatkan 3 hari istirahat di dalam perut ikan yang besar. Dan akhirnya misinya sudah selesai. Jadi 40 hari dia mengabarkan Injil kepada orang Niniwe pada saat itu. Dan akhirnya setelah mereka bertobat, kita datang pada judul yaitu Rabu 15 September, yaitu misionaris yang marah dan gelisah. Nah, kalau kita membaca di dalam buku Yunus 4 ayat 1 sampai 11, di sana diceritakan bahwa pada saat Yunus dia melihat Tuhan tidak membinasakan orang Niniwe pada waktu itu, yang ada lebih dari 120.000 orang. Akhirnya dia marah. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu penyayang, berlimpah kasih setianya, tidak membinasakan orang Niniwe pada waktu itu. Maka istilahnya penginjilan Yunus dia sukses. Tetapi yang kebalikannya, bahwa Yunus ini dia menjadi khawatir dan terlihat bodoh. Dan kita mempelajari ada kutipan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Ellen G. White di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 322. Ketika Yunus mengetahui rencana Allah menyelamatkan kota itu, walaupun kota itu jahat, tetapi telah dituntun untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu, maka seharusnya dialah yang pertama-tama bersuka oleh sebab rahmat Allah yang ajaib. Tetapi sebaliknya ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Saudaraku yang kasih, dikatakan di sana bahwa pikirannya digunakan, istilahnya setan membisikkannya bahwa nubuatannya itu tidak tergenapi dan dia akan dianggap sebagai nabi palsu. Nah, ini juga kita bisa lihat bagaimana murid-murid Yesus dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56, bagaimana pada waktu Yesus memerintahkan beberapa muridnya untuk pergi di satu desa yang berada di bagian Samaria, maka mereka menolak. Akhirnya satu desa itu, desa di bagian Samaria itu mau dibinasakan ya lewat pernyataan daripada Yakobus dan Yohanes. Mereka katakan, Yesus, bagaimana kalau kita berdoa supaya dikirimkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang itu. Tetapi Yesus dia mengajarkan kepada mereka supaya mereka boleh bersabar dengan orang-orang yang mungkin keras. Dan itulah yang dialami oleh Yunus, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita belajar jadi berjenis belas kasihan dan kesabaran untuk orang lain yang Allah miliki. Jadi kita boleh bersabar. Jadi terkadang kita merasa takut,
seperti Yunus, bahwa pada saat tugas disampaikan kepada kita, diberikan, dibebankan kepada kita, kita merasa takut. Jangan kita takut, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah Tuhan punya pekerjaan. Dan kalau Tuhan mengutus saudara dan saya seperti Tuhan mengutus Yunus, maka jangan kita menjadi marah kemudian kita gelisah, tetapi kita bersukacita, kita bersyukur, karena keselamatan itu pada saat kita menjangkau orang-orang lain, maka diri kita pribadi akan dikuatkan dan kita akan merasa senang, di mana jiwa-jiwa boleh datang kepada kebenaran, bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini, dalam nama Yesus, amin.